Baik, Bapak Ibu, sepertinya kita mulai saja ya, karena untuk mempersingkat waktu, karena ini saya rekam, jadi nanti mungkin yang telat bisa nonton rekaman ulang ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nia Kuriasi. Yang saya hormati Bapak Ibu dan staf guru SDS Baru 4. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 5 dan 6 ya. Karena kemarin sudah pembagian rapot dan dinyatakan untuk naik kelas untuk di tahun pelajaran berikutnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah SWT yang mana pada hari ini di waktu senggang kita di saat libur kita masih bisa melakukan Zoom meeting mengenai sosialisasi SPI yang mana pada hari ini akan saya jelaskan mengenai tentang SP itu apa. Namun sebelum itu ada beberapa sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Nia Kurniasi, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdengar ya Bu suara saya? Alhamdulillah. Sudah terdengar, Bu. Baik, saya lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka walaupun di Zoom meeting kali ini yang terkait dengan sosialisasi SPI berkat rahmat Allah SWT dalam keadaan mudah-mudahan sehat walafiat selalu. Salawat bertasalam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta Bapak Ibu wali murid kelas 5 dan 6 ya, karena sudah naik ke kelas 5 dan 6. Pada pagi hari ini terima kasih pertama saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah masuk ke dalam Zoom ini. Kami undang untuk sosialisasi SPI. Apa itu kepanjangan dari SPI? Yaitu survei penilaian integritas ya. Dalam hal ini survei penilaian integritas dilakukan di pendidikan, yaitu di satuan pendidikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi sekolah kita itu terpilih secara random, secara acak dari sekolah-sekolah yang ada di Jakarta Utara, lingkup kecilnya, kabupaten, dan ini skalanya nasional, gitu ya. Jadi bukan hanya Jakarta Utara saja ya yang menjadi peserta survei penilaian integritas pendidikan, tapi juga banyak sekolah yang terpilih melalui random atau acak gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, em, kami melakukan sosialisasi apa namanya SPI ini ya, artinya kami ingin menyampaikan, memberitahukan kepada Bapak Ibu wali murid ya, karena terkait SPI supaya penilaian integritas pendidikan ini eh, bukan hanya guru nantinya kepala sekolah ya yang mengisi survei, tetapi juga siswa-siswi ya kelas 5 dan 6 serta wali muridnya. Jadi nanti Bapak Ibu sebagaimana sekolah yang terpilih secara acak, nanti pun data ya yang kami kirim, data kelas 5 dan 6 ya yang kami kirim ke apa namanya Frontier ya, dalam hal ini apa lembaga yang berkolaborasi dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu pun akan random, akan mengacak kembali nanti wali murid atau siswa mana yang akan terpilih untuk mengisi survei.
Jadi untuk kali ini saya hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwasanya jangan sampai nanti kaget gitu misalnya ya, tiba-tiba dikirimi apa dikirimi WhatsApp gitu ya bahwa Anda terpilih gitu sebagai apa namanya peserta eh, atau responden survei gitu kan. Nah, nanti kita kan pasti akan mengiranya kok, "Nah, ini apa nih, penipuan atau bagaimana gitu kan kalau kami tidak mensosialisasi dulu atau menyampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, nanti siapa yang akan terpilih ya akan terkirim nanti WhatsApp-nya bahwa terpilih sebagai responden dan agar mengisi nanti survei survei tersebut ya, eh, ditunggu saja karena mungkin sekitar bulan Juli ya, Juli September nanti akan ada yang terpilih untuk jadi respondennya. Jadi tidak semua kelas 5 dan 6 ya Bapak Ibu. Nanti ada secara random juga mereka akan memilih seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, em, terkait SPI ya, survei penilaian integritas ini. Ya. Jadi SPI, survei penilaian integritas pendidikan, ya, jadi merupakan pengukuran dampaknya atau efektivitas upaya pendidikan anti korupsi gitu. Jadi lembaga apa namanya KPK itu punya program gitu ya. Mereka punya program bagaimana mereka berupaya adanya pendidikan anti korupsi di dunia pendidikan ya, baik di satuan pendidikan yang mencakup kepala sekolahnya, kemudian gurunya, siswa dan wali murid seperti itu. Nah, program tersebut dipetakan oleh mereka melalui survei penilaian integritas ini ya, memetakan kondisi integritas pendidikan yaitu pada tiga aspek utama yang seperti saya sampaikan tadi, yaitu karakter integritas peserta didiknya, kemudian ekosistem pendidikan terkait pendidikan anti korupsi, dan resiko korupsi pada tata kelola pendidikan. Seperti itu. Jadi pentingnya survei penilaian integritas pendidikan ini karena merupakan manifestasi misi KPK dalam aspek pendidikan eh, formal, yaitu agar meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan anti korupsi yang komprehensif. Jadi kita artinya tidak perlu khawatir gitu ya. Kalau kita bicara atau menyebut KPK, sepertinya kita takut ya, Bu, ada apa ini KPK seperti itu kan? Tapi sebenarnya setiap setiap lembaga atau kementerian itu punya program-program ya. Di antara program yang KPK itu adalah memberikan edukasi gitu kan, pendidikan anti korupsi sampai ke ranah pendidikan di satuan terkecil, satuan pendidikan atau di sekolah-sekolah. Jadi apa yang sudah mereka lakukan sampai hari ini, program mereka anti korupsi itu sedang dipetakan gitu ya. Ke depannya mereka ini sebagai evaluasi. Apakah nanti misalnya program anti korupsinya dibuat apa namanya dibuat sedemikian rupa untuk yang tepat untuk sekolah-sekolah gitu ya, atau bagaimana itu dari hasil pemetaan mereka di survei penilaian integritas ini seperti itu. Kemudian SPI ini memang salah satu program ya yang dilaksanakan yang merupakan salah satu upaya pengukuran dampak dari program PAK tadi ya, pendidikan anti korupsi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya survei penilaian integritas pendidikan ini adalah memiliki visi yang tegas bersama masyarakat untuk menurunkan tingkat korupsi dalam rangka mewujudkan Indonesia maju. Mungkin itulah tiga hal penting ya dari diadakannya survei penilaian integritas pendidikan dilakukan oleh lembaga Frontier yang bekerjasama dengan eh, KPK tadi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ada WhatsApp ke apa namanya ke email ya, ke email Bapak Ibu atau ke email siswa-siswi gitu ya, maka jangan khawatir ya, memang itu dari KPK ya atau dari Frontier lembaga survei ini
untuk kita mengisi apa namanya surveinya gitu. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan terkait nanti dengan survei ya, misalnya kalau siswa ya terkaitnya dengan siswa ya, anak-anak pertanyaan-pertanyaannya. Misalnya mungkin pertanyaannya apakah jika ada anak misalnya ya siswa-siswi yang menyontek misalnya kemudian dibiarkan seperti itu ya atau eh, yang terkait lah pertanyaan itu dengan survei apa penilaian integritas pendidikan ini seperti itu. Kami pun belum menerima ya pertanyaan seperti apa. Nah, oleh karena itu mungkin Bapak Ibu bisa juga googling ya. Apa aja sih ini kira-kira karena kan tahun lalu juga sudah dilaksanakan juga seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya lagi ya terkait SP ini, Survei Penilaian Integritas Pendidikan, akan dijelaskan oleh Pak siapa? Pak Firman ya, karena Pak Firman itu sebagai PIK-nya dari sekolah kita ya, yang kebetulan kemarin sudah ikut juga Zoom terkait sosialisasi langsung dari lembaga volunteer atau berkolaborasi dengan KPK tersebut seperti itu. Jadi pesan saya adalah tidak usah khawatir dengan apa survei ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada nanti ada WhatsApp terkirim bahwa Bapak Ibu atau putra-putri Ibu itu adalah responden, ya silakan nanti diisi surveinya. Kalau ada hal-hal yang tidak dipahami, Bapak Ibu bisa nanti di situ juga ada nanti di WhatsApp-nya. Kalau nggak paham atau bagaimana bisa ditanyakan ke apa namanya ke narahubung di WhatsApp yang dikirim ke Bapak Ibu ya atau ke putra-putrinya. Kemudian yang kedua memang sih nantinya setiap tahunnya itu akan eh, dilihat ya apa laporan hasil apa namanya survei ini gitu yang menjadi salah satu landasan juga untuk apa namanya penyusunan program anti korupsi di lembaga KPK tersebut seperti itu. Dan juga Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru juga karena ini saya undang juga, Bapak Ibu guru juga nanti akan di random juga, akan acak. Mengenai siapanya kami tidak tahu karena mereka yang lembaga survei tersebut yang akan mengacak atau random sampling ini ya respondennya. Jadi Bapak Ibu guru juga harap apa namanya nanti kalau ada GF ya, ada Google Form yang meminta Bapak Ibu wali murid ya, Bapak Ibu guru untuk mengisi ya pendataan awalnya dari sekolah untuk mengisi nama, kemudian email ya untuk kami harapkan untuk segera mengisi ya karena akan kami kirim paling lambat itu kami mengirim setidaknya itu tanggal awal Juli ya. Karena maksimal sekali itu tanggal 5 Juli. Data harus terkirim ke eh, ke link mereka sebagai data sekolahnya gitu. Nah, oleh karena itu nanti mungkin di minggu ini ya, ini kan hari Selasa, mungkin Rabu atau Kamis, kami akan kirim eh, link ya untuk pengisian nama dan email dari Bapak Ibu wali murid, siswa maupun Bapak Ibu guru seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini ibu-ibu terutama yang sedang aktivitas di rumah ya, liburan ini. Kemudian sampaikan salam saya pada anak-anak, pada putra-putri Bapak Ibu ya, yang sedang liburan, dimanapun sedang berlibur, nanti ketika sedang ada pengiriman WhatsApp tersebut, ya apa diisi ya, agar diisi surveinya. Ya mudah-mudahan hasil dari sekolah kita itu apa penilaian integritas ya bahwa di sini tuh anti korupsi Bu. Memang kita menyampaikan kepada siswa-siswi selama ini ya membina mereka bahwa memang tidak boleh yang namanya korupsi ya. Seperti itu tidak boleh korupsi di lembaga satuan pendidikan gitu jadi harus yang halal-halal saja gitu ya
Oh, jadi begitu anak-anak nanti apa namanya dengan mengisi survei ini, kalau misalnya nilainya baik, Bu, ya berarti pendidikan anti korupsi di sekolah itu juga baik gitu. Seperti itu. Dan juga mungkin salah satu faktornya lagi adalah di rumah gitu. Jadi kalau anak-anak juga anti korupsinya ya apa ya bagus gitu ya, mereka benar-benar anti korupsi, berarti juga pendidikan di rumah juga baik karena kan pendidikan di rumah dan di sekolah gitu. Jadi harapannya mudah-mudahan nanti hasilnya dari sekolah kita penilaian integritas apa namanya penilaian integritas anti korupsi ini baik lah kalau perlu sangat baik itu ya harapannya karena memang di sekolah ini ya eh, sangat saya sangat harapkan jadi anak-anak, guru-guru semuanya harus apa namanya anti korupsi gitu ya, jangan sampai ada yang korupsi gitu ya di satuan pendidikan. Itu saja dari saya, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Terima kasih banyak. Dan ini nanti akan dilanjutkan oleh Pak Firman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Bunia atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja kepada kegiatan inti hari ini mengenai sosialisasi SPI. Sebentar saya sharing dulu. Sudah muncul belum Bapak Ibu? Sudah. Udah, Oke, Pak. baik. Udah, Baik, Pak. sebenarnya tadi sudah jelaskan ya secara garis besar sama Bunia sudah jelaskan SPIP itu apa. Jadi saya ulang kembali. SPI itu adalah survei penilaian integritas. Jadi bentuknya adalah kegiatannya Bapak Ibu serta nanti siswa dan Bapak Ibu guru juga itu akan mengerjakan sebuah survei ya. Nanti surveinya itu online. Nah, ini diadakan oleh KPK bersama lembaga Frontier, khususnya di bidang pendidikan dan peran serta masyarakat dalam pencegahan anti korupsi. Nah, untuk SPIP itu adalah kegiatannya pengukuran Bapak Ibu, dampak dari apa yang telah dilaksanakan di sekolah. Jadi selama ini di sekolah diajarkan tentang pendidikan anti korupsi. Nah, SPIP itu adalah seperti mengevaluasi kira-kira dapat nggak pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada anak-anak. Nah, untuk apa aja yang diukur itu ada tiga hal, seperti yang Bunia katakan tadi. Yang pertama tentang karakter peserta didik, yang kedua adalah ekosistem pendidikannya, yang ketiga adalah tata kelola dalam pendidikan atau sekolahnya. Selanjutnya, nah siapa saja yang akan melakukan survei? Yang akan melakukan survei ada empat elemen. Yang pertama adalah kepala sekolah, lalu ada guru dan tendik, lalu ada siswa-siswi, dan orang tua murid atau wali murid. Jadi ada empat elemen yang akan mengisi SPI ini. Nah, untuk alur kegiatannya, yang pertama itu adalah sosialisasi pada satuan pendidikan. Alhamdulillah kemarin saya sudah mengikuti sosialisasi dari KPK-nya langsung mengenai tentang SPI ini. Nah, maka dari itu saya akan mengimbaskan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai kegiatan ini supaya ketika nanti mendapatkan email ya dari KPK itu tidak kaget. Nah, jadi supaya tidak kaget maka diberitahukan melalui Zoom meeting ini. Berikutnya adalah yang kedua penginputan data dan populasi. Nah, ini nanti yang akan saya lakukan. Nanti Bapak Ibu setelah ini akan saya kirim sebuah link Google Form. Bentuknya seperti ini. Sebentar saya keluarkan dulu. Link Google Form ini fungsinya adalah untuk saya mengambil populasi ya. Populasi kita itu diambil yang pertama dari Bapak Ibu guru, lalu ke tadi Bapak Ibu mana nih? Populasi yang diambil itu dari Bapak Ibu guru, lalu diambil juga dari siswa dan orang tua siswa atau wali murid. Mana ya? Sebentar ya, Bapak Ibu saya cari dulu filenya.
Nah, sudah terlihat Bapak Ibu formnya? Ya, Sudah, sudah, Pak. sudah, Sudah terlihat? Sudah, sudah. Pak. Oke. Nanti Google Form ini akan diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Ini dari sekolah dulu untuk mengambil populasi, mengambil apa informasi terkait yang akan dijadikan sebagai sampel untuk mengisi survei. Yang pertama nanti Bapak Ibu bisa mengisi NISN siswa. Kalau tidak tahu bisa lihat di rapotnya siswa-siswinya. Lalu nama lengkap siswanya silakan nanti diketik di sini, jenis kelamin. Nah, untuk kelasnya, nah ini yang tahun ajaran tahun depan Bapak Ibu ya. Jadi yang mungkin kemarin kelas 4 berarti nanti mengisinya pilih yang kelas 5. Begitu juga dengan yang kemarin kelas 5 berarti nanti ngisinya untuk kelas 6. Karena ini buat tahun ajaran 2024-2025, bukan yang kemarin. Setelah itu, nanti Bapak Ibu bisa memasukkan nomor WA yang aktif anaknya, siswanya, ya. Nomor WA aktif beserta dengan email siswanya. Pak, kalau anak saya nggak punya nomor WA gimana? Bapak Ibu bisa memasukkan salah satu, baik itu ayahnya atau nomor WA ibunya, ya Bapak Ibu. Kalau siswa itu tidak memiliki nomor WA atau email, bisa masukkan nomor WA salah satu orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya. Begitu juga dengan emailnya, ya Bapak Ibu. Tapi kalau siswanya atau muridnya memiliki nomor WA, silakan dimasukkan ke sini, ya, karena nanti nomor tersebut akan mengisi survei untuk bagian siswa atau murid. Selanjutnya, nanti Bapak Ibu juga akan masukkan nama wali murid atau orang tua di sini, bisa ayah atau ibu, ya. Nah, kalau seandainya tadi contohnya nomor WA sini siswanya tidak ada nomornya, akhirnya dia pakai nomor ayahnya. Maka Bapak Ibu untuk wali murid silakan pakai nomor ibunya atau nama wali murid ibunya. Jadi ganti-gantian. Mungkin di atas ayahnya atau yang nomor dua ini ibunya. Supaya apa? Supaya untuk siswa dan orang tua itu memiliki link yang berbeda, Bapak Ibu, ya. Jadi jangan masukin nomor WA yang sama seperti itu. Ini sama untuk wali murid akan dimintai eh, nama, nomor WA dan email yang aktif, ya Bapak Ibu. Ini nanti akan saya kirim melalui wali kelas yang sebelumnya supaya dapat diisi oleh Bapak Ibu. Dan untuk Bapak Ibu guru nanti saya kirim yang berbeda linknya karena formatnya berbeda ya. Nah, itu tadi mengenai untuk pengisian Google Form sebagai pengisian populasi, ya. Selanjutnya, oke, lanjutkan lagi. Nanti setelah kita mengirim data populasi tadi, kita kirim nih form tadi ke KPK atau Frontier. Nanti mereka akan melakukan sampling data, Bapak Ibu. Nah, sampling data ini apa fungsinya? Fungsinya adalah seperti yang Bu Nia tadi katakan tadi, kalau tidak semua siswa ataupun wali murid itu akan mengisi survei. Nanti akan disampling atau diacak. Yang mendapatkan itu siapa saja saya tidak tahu. Sekolah tidak tahu siapa yang mendapatkannya. Jadi sekolah hanya tahu contohnya baru nomor 4 siswanya yang dapat sampling itu ada 30, maka 30 orang tahu. Tapi siapa nama-namanya itu kita tidak tahu. Maka dari itu nanti Bapak Ibu silakan kalau nanti muncul WA untuk segera mengisi ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk pengisiannya survei itu sebenarnya nanti di bulan Juli sampai September. Ini agak panjang karena takutnya wali murid mungkin sibuk dengan kegiatannya, jadi diberi jangka waktu Juli sampai September. Untuk pengisiannya saya belum pernah melihat jenis soalnya seperti apa, tapi untuk pengisiannya mungkin agak panjang ya Bapak Ibu pengisiannya. Itu bisa misalnya Bapak Ibu sudah mengerjakan survei sebanyak 10 soal. Nah, Bapak Ibu bisa istirahat dulu untuk ntar mengerjakannya malam atau hari lain hari gitu. Nggak apa-apa, ntar itu akan melanjutkan dari yang kemarin dikerjakan ya. Seperti itu. Nah, mungkin sampai situ aja tugas Bapak Ibu setelah tadi mengirim data populasi lalu mengisi survei. Untuk cara mengerjakannya, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah link ya, sebuah link itu yang akan dikirim melalui nomor WA murid dan nomor WA orang tua. Kalau tidak di WA berarti ada di email. Contohnya seperti ini.
Bapak Ibu. Nah, kalau nanti di WA muncul kontak seperti ini, tulisannya SPI Pendidikan ya, dengan ada centang hijau, checklist hijau. Nah, ini berarti ini resmi Bapak Ibu ya, bukan penipuan. Ini resmi dari KPK atau Lembaga Frontier. Nah, ini nanti yang akan mengirim sebuah link di sini di WA melalui WA Blast. Kalau tidak di WA, biasanya juga nanti dapat di email Bapak Ibu sekalian, baik email siswa pun ataupun wali murid ya. Dengan domain di belakangnya itu adalah @kpk.go.id atau @frontier.co.id dengan subjek email yaitu Survei Penilaian Integritas Pendidikan tahun 2024. Nanti silakan kalau sudah dapat silakan langsung diisikan saja Bapak Ibu. Dan untuk hasilnya itu nanti tidak persiswa ya Bapak Ibu. Jadi hasil dari survei ini adalah penilaian untuk keseluruhan satu Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi KPK itu menilai itu bagaimana pendidikan anti korupsi itu secara menyeluruh, bukan secara per sekolah ya Bapak Ibu. Nah, untuk nanti seandainya ada kendala teknis, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor tersebut ini. Kalau tidak mencatat nggak apa-apa, nanti tinggal WA saya aja, nanti biar saya yang menghubungi narahubungnya. Seperti Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja teknis yang bisa saya paparkan. Ada hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan secara langsung, Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu, sudah mengerti belum? Ya, saya ingin bertanya Pak Pimran, Iya, Pak Dian. untuk kiriman linknya itu biasanya jatuhnya pada hari-hari kerja ya Pak? Kalau kapan dikirimnya, saya tidak tahu Pak Dian. Apakah hari kerja atau hari libur, saya tidak tahu. Tergantung dari sananya. Baik, terima kasih Pak Pimran. Ada lagi mungkin Bapak Ibu atau Bapak Ibu guru yang mau bertanya, nggak apa-apa, dipersilakan. Sudah cukup, Bapak Ibu? Nggak ada yang mau tanyakan lagi? Pak Firman. Iya, Bu Silo, silakan. Maksudnya cukup Pak Firman. Kenapa, Bu? Maksudnya cukup, cukup paham Pak Firman. Oh, ya baik. Kalau memang dirasa sudah cukup dan sudah dapat dipahami, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kegiatan hari ini. Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu, saya minta tolong bisa dinyalakan kameranya untuk melakukan dokumentasi foto. Nanti sekarang saya baba untuk fotonya. Saya udah dari tadi, Pak. Iya, terima kasih ya, Mama Ara. Baik, kita mulai dari yang ruang pertama. Sudah siap, Bapak Ibu? Baik, saya hitung ya. 3, 2, 1, senyum. Oke, tahan. Oke, sip. Berikutnya untuk ruang kedua. 1, 2, 3. Oke, dan yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan seperti biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Terima Ya, kasih Pak Tum selamat liburan Bapak Ibu. Ya, selamat liburan Bapak Ibu. Terima kasih Terima ya. kasih. Yo, Kasih Bunia. sama-sama. Izin keluar ya, Bu. Iya, Izin keluar, Pak. iya Bu.